Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiz Yazidudin dari kelas D3 RPLA 4401. Di sini saya akan menjelaskan tugas topik 10, pemrograman berorientasi objek. Di sini terdapat soal, buatlah sebuah aplikasi yang dapat mensimulasikan pengelolaan member dan transaksi pada ojek online. Member terdiri dari dua jenis, yaitu driver dan customer. Kemudian driver memiliki informasi berupa data diri seperti nick, nama, nomor telepon, dan lain-lain. Dan data kendaraannya, seperti nomor plat, jenis, dan lain-lain. Customer memiliki info berupa data diri seperti nick, nama, nomor telepon. Selain itu terdapat info berupa saldo yang dimiliki baik oleh driver ataupun customer. Berdasarkan hal ini, berikan suatu mekanisme untuk menambahkan menerima input pengguna terhadap fungsionalitas berikut. Yang pertama yaitu input member, customer atau driver, kemudian dua menampilkan info member, customer atau driver, melakukan top up saldo, menambah saldo customer dari saldo driver, transaksi jasa pengantaran, menambah saldo driver dari saldo customer. Gunakanlah prinsip pewarisan dan atau polymorphism terhadap kasus di atas. Guys, pertama-tama saya di sini membuat sebuah kelas member terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan kelas abstrak dikarenakan kelas ini nantinya tidak akan saya instansiasi, melainkan anak-anaknya yang akan saya instansiasi. Kelas anaknya yang akan saya instansiasi. Yang pertama di sini saya menggunakan atribut protected dengan tipe datanya string, nick, nama, nomor telepon, kemudian protected juga double saldo. Kemudian juga protected static array list driver. Tipe data dari array list-nya itu driver, kemudian ada namanya itu data driver. Kemudian new array list. Ini untuk instansiasi dari data driver. Kemudian protected static array list juga. Tipe data isinya itu customer, kemudian dikasih namanya data customer, kemudian diinstansiasi menjadi sebuah objek. Setelah itu saya membuat sebuah constructor public member string nick nama, string nomor telepon, double saldo. Kemudian this nick sama. Di sini kita akan memasukkan isinya dari parameter ke dalam sini, nick, nama, nomor telepon, dan saldonya. Setelah itu, di sini juga saya membuat sebuah metode info yang isinya itu nick, nama, nomor telepon, dan saldonya. Setelah itu ada juga protected void add driver yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam array list yang ada di sini. Data customer juga sama. Setelah itu saya membuat kelas drivernya terlebih dahulu. Di sini kita akan mengextend ke dalam member yang tadi kita buat di sini, kelas member. Setelah itu bikin atributnya itu private final string plat nomor. Ini merupakan itunya dari identitas atau data kendaraannya, private final string jenisnya. Kendaraannya itu jenisnya itu nanti isinya itu berupa motor ataukah mobil. Kemudian di sini ada konstruktornya driver, string nick nama, nomor telepon, dan saldo. Ini merupakan dari parameter yang ada di kelas member. Konstruktor dari kelas member kemudian ditambah dengan inputan yang string plat nomor dan jenisnya. Super panggil konstruktor dari kelas parentnya, kemudian masukkan isinya nick, nama, nomor telepon, dan saldo. Kemudian this plat nomornya kita masukkan ke dalam sini dan jenisnya juga. Kemudian super add driver yang kita panggil metodenya yang ada di sini untuk memasukkan ke dalam array list. Setelah itu public boolean top up. Di sini kita akan masukkan top up. Melakukan top up. Mau ke customer mana dan saldonya berapa. Nah, di sini kita bikin pengecekan terlebih dahulu. Cek terlebih dahulu super saldo atau yang ada di sini saldonya. Kita cek apakah lebih besar atau sama dengan saldo yang diinputkan. Jika lebih besar saldo yang ada di dalam kelas member ini, maka akan masuk ke dalam if-nya. Jika tidak, maka akan keluar dan return false. Nah, customer ini berarti customer
saldo customer-nya akan ditambah kemudian dengan saldo yang ada di inputan. Kemudian super saldo ini si driver-nya saldonya akan berkurang. Kemudian di sini ada override method lagi. Override public void info, ini kita akan mengoverride atau mengganti fungsi dari metode info yang sudah ada di dalam sini menjadi yang ada seperti ini. Super.info ini kita panggil metode yang ada pada kelas parent. Kemudian kita tambahkan infonya berupa jenis kendaraan dan plat nomornya. Setelah itu ada metode info customers, masukkan data customer-nya atau kelas customer, kemudian mencetak nick, nama, nomor telepon, dan saldonya. Setelah itu public static driver. Di sini tipe data pengembaliannya itu driver, kemudian metodenya namanya select, kemudian parameter inputannya berupa nama, string nama. Kemudian di sini saya membuat perulangan menggunakan for each, panggil drivernya yang ada di sini, driver member, kita panggil menggunakan static membernya di sini, member static member data driver, kemudian masuk ke dalam sini dan jadi diganti namanya menjadi driver nama equal ignore case, jika sama namanya akan return drivernya, jika tidak maka return null. Setelah itu saya buat customer juga. Customer itu di sini terdapat dua atribut juga, private double ongkos, kemudian private driver, tipe datanya driver, namanya driver. Terus di sini ada konstruktornya sama seperti yang ada di kelas member. Yang membedakan adalah add customer-nya di sini. Di sini merupakan instansiasinya dari kelas customer. Oke, setelah itu public boolean diantar. Ini diantar itu dijemput atau diantar lah oleh si drivernya. Pilih drivernya siapa, kemudian ongkosnya berapa. Cek dulu terlebih dahulu super saldo ini si customernya saldonya lebih besar dari saldo inputan. Jika iya, maka masuk ke dalam sini dan super saldo ini dikurang ongkosnya. Berarti si customer akan dikurangin ongkosnya berapa, akan dikurang. Terus driver saldonya akan menambah ongkosnya. This ongkos sama dengan ongkos, ini akan masuk ke dalam sini, dan driver ini akan masuk ke dalam sini. Kemudian return true. Kemudian di sini terdapat metode bukti transaksi yang mencetak ini, nama, driver, ongkos, status, sama saldo. Kemudian override juga info sama support info ini ngambil dari kelas parentnya. Sebenarnya ini nggak usah dipakai juga nggak masalah sih. Terus ada metode baru lagi, static void info driver, sama seperti yang ada di ini harus ya, ini untuk ngecek apakah ada driver ini pada customer. Terus ada metode baru lagi, static customer select di sini untuk memilih si customernya. Di sini terdapat perulangan menggunakan for each juga, tipe datanya customer, kemudian namanya customer, kemudian ngambil datanya itu dari member di sini. Yang tadinya tipe data itunya static bisa dipanggil menggunakan ini. Kemudian data customer. Kemudian cek apakah customer.name namanya sama dengan name inputan. Jika iya maka masuk sini return customernya, jika tidak maka return null. Setelah itu saya membuat main-nya. Di sini saya membuat atribut atau variabel, dekorasi variabel. Yang pertama itu string, nick, nama, nomor telepon, menu, submenu, jenis. Kemudian tipe data yang berikutnya itu double, isinya saldo, nah cost. Kemudian di sini driver, customer, kemudian scanner, input. Ini untuk inputan. Kemudian di sini saya membuat perulangan. Setelah itu saya bikin menu di sini, kemudian masukkan menunya apa. Kemudian di sini saya membuat switch case. Di sini switch case-nya terdapat 5 seperti yang ada di sini. 5 inputan dan 1 default. Setelah itu masuk ke dalam sini. Nah, kita masuk ke case pertama. Case pertama ini kita akan menambah
driver atau customer. Nah, setelah masuk ke dalam sini, kita coba masuk lagi ke menu. Sini saya membuat while untuk melakukan perulangan juga. Kemudian di sini masuk ke ini. Di sini terdapat 3 pilihan juga. Kemudian submenunya apa? Kemudian switch case-nya. Jika masuk ke dalam yang ke satu itu kita masukkan nick-nya, nama, nomor telepon, saldo, kemudian jenis, dan masukkan dibikin instansiasi dari driver, nick, nama, nomor telepon, saldo, plat nomor, jenis. Setelah itu kalau misalnya yang kedua itu tambah customer, yang di input adalah nick, nama, nomor telepon, kemudian new customer, nick, nama, nomor telepon, dan break. Setelah itu untuk defaultnya pilihan tidak ada. Nah, setelah untuk memberhentikannya itu jika pengkondisiannya itu tidak sama dengan 3. Jika sama dengan 3, maka while-nya akan berhenti. Seperti itu untuk yang case yang pertama. Kemudian masuk ke yang case kedua itu info driver customer. Di sini saya juga membuat while. Kemudian di sini terdapat 3 menu, info driver dan info customer. Kemudian di tiganya ada pilih, ada kembali. Setelah itu saya bikin switch case, submenu. Case yang pertama itu untuk info driver. Di sini kita masukkan terlebih dahulu driver siapa. Setelah itu dicari apakah ada data drivernya. Kalau tidak ada maka keluar. Kalau ada, masuk ke driver infonya. Panggil driver infonya. Kalau sekarang masuk ke yang case kedua yaitu info customer. Di sini sama seperti yang ada di case pertama, cuman yang membedakan adalah di sini customer. Setelah itu untuk yang defaultnya pilihan tidak ada. Nah, untuk memberhentikannya itu jika submenu itu sama dengan 3. Kemudian case yang ketiga yaitu top up saldo. Yang pertama itu kita masukkan inputan nama, kemudian drivernya kita pilih terlebih dahulu, kemudian dicek apakah drivernya tidak sama dengan 0, maka masuk ke dalam if-nya. Setelah itu nama customer-nya ada atau tidak, kita cek juga customer-nya. Setelah itu masuk ke dalam saldo, input saldonya berapa, dan dicek juga. Cek apakah driver top up ini berhasil dari customer dengan saldo sekian. Jika top up berhasil maka tampilkan ini, dan jika gagal akan tampilkan ini, top up saldo gagal. Oke, untuk yang top up sudah. Kemudian kita masuk ke case keempat yaitu transaksi pengantaran. Sama seperti halnya yang tadi pada case yang ketiga, cuma di sini yang diganti yaitu customer, kemudian di sininya nama driver dan ongkosnya. Kemudian setelah itu kita cek customer diantar oleh siapa dengan ongkosnya berapa. Setelah itu customer akan mengirimkan bukti transaksi atau memanggil bukti transaksinya. Setelah itu case yang kelima yaitu system.exit. Titik statusnya 0. Ini untuk memberhentikan aplikasinya. Dan kemudian default ini merupakan untuk jika pilihan tidak ada pada di sini. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita coba untuk tambah driver terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan nick-nya 321, namanya Yazid, kemudian nomor teleponnya 081, saldonya 10.000. Plat nomornya ABC. Jenis kendaraannya motor. Oke, udah. Kita coba masukkan untuk tambah customer. Nick-nya itu 123. Namanya Hilya. Kemudian nomor teleponnya 082. Oke, itu untuk customer. Coba kita kembali dan kita coba untuk info terlebih dahulu. Kita coba info driver. Kita coba cari nama drivernya Yazid. Ada. Kalau kita coba cari drivernya Hilya, tidak ada. Oke, untuk info customer coba kita masukkan Yazid. Tidak ada customer. Kemudian kita coba info Hilya. Oke, ada. Oke, tiga kembali. Coba kita untuk melakukan top up saldo terlebih dahulu untuk Hilya.
Coba masukkan drivernya siapa? Yazid. Kemudian nama customer-nya Hilya. Kemudian saldonya 3.000. Saldo berhasil. Nah, kita coba untuk melakukan top up lebih besar dari saldonya. Nama drivernya Yazid. Customer-nya Hilya. Saldonya 10.000. Top up saldo gagal. Nah, ini untuk errornya. Kemudian kita coba untuk transaksi pengantaran. Nama customer-nya Hilya. Kemudian Yazid. Saldonya. Ini bukan, maaf, ini harusnya ongkos bukan saldo. 1.000 aja. Nah, nanti hasil akhirnya ada seperti ini. Hama, Hilya, drivernya Yazid, ongkosnya 1.000, statusnya lunas. Kemudian saldo sisanya tinggal 2.000. Kemudian kita jika pilih A, maka akan balik lagi ke menu ini. Dan jika kita pilih timah, maka aplikasinya akan berhenti. Sekian dari saya untuk penyelesaian tugas 10 PBO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.